mendekati di hari raya Natal. Saat ini kita berhadapan dengan salah satu narasumber kita, pengusaha yang cukup dikenal di Kabupaten Bengkayang dan memiliki satu jiwa besar membantu masyarakat yang susah dan berbagai tantangan hidup seperti sakit dan sebagainya itu dibantu dan dibiayai oleh Bapak Agung. Saat ini sedang berhadapan dengan beliau. Selamat pagi Pak Agung. Dengan perjalanan COVID-19 atau COVID-19 yang dikenal virus corona saat ini sangat serius di masyarakat Kabupaten Bengkayang dan sudah ada di wilayah kita. Kira-kira Bapak Agung menyikapi ini dengan manajemen ekonomi, apalagi saat ini hampir menuju puncak di hari Natal, ekonomi masyarakat yang sangat sulit. Gimana kira-kira tanggapannya Pak? Ini akan merayakan Natal. Namun pemerintah melarang kita untuk berkumpul semata-mata hanya untuk kebaikan kita, agar kita semua terhindar dari penyakit COVID ini yang bagi kita sangat berbahaya. Dan banyak juga orang-orang yang telah menjadi korban. Bahkan teman saya di Pontianak, orangnya baik sekali kena juga tidak tertolong. Tapi saya rasa dia orang baik, mungkin Tuhan juga memberikan tempat yang layak bagi dia di surga. Baik Pak Agung, di sini juga kita juga banyak menerima penyampaian dari warga masyarakat Kabupaten Bengkayang. Justru sebelum COVID ini juga Bapak Agung ini sering membantu dan membuatkan rumah para warga masyarakat yang miskin. Kemudian saat ini di tengah COVID yang begitu serius saat ini, kira-kira apa yang perlu disampaikan oleh Pak Agung saat ini kepada warga masyarakat khususnya Kabupaten Bengkayang dan berkaitan dengan perjalanan ekonomi yang semakin rumit? Kayaknya bagi saya sih mungkin tidak banyak yang saya harapkan. Saya juga bukan orang yang begitu baik. Yang terbaik ialah Tuhan Yesus yang begitu baik kepada setiap orang tanpa melihat status agama, harta benda mereka, kedudukan mereka. Harapan saya mungkin kita masyarakat Bengkayang ini jangan putus asa berharap kepada Tuhan. Bagi yang Muslim, berharaplah kepada Tuhan mereka. Bagi kita yang Nasrani, berharap kita pada Tuhan Yesus untuk melindungi kita semua, menjauhkan kita dari mara bahaya ini. Dan jangan juga kita hanya berduduk, kita tidak melakukan pekerjaan kita. Bagi teman-teman yang masih mempunyai pekerjaan, baik petani atau pekerja, terus kita bekerja dengan seperti biasa tanpa tidak menghindari protokol kesehatan. Kita tetap melakukan protokol kesehatan yang diharapkan pemerintah sambil bekerja, sehingga kita tidak putus penghasilan dan dapat terus hidup, sehingga penyakit corona ini dapat ditemukan vaksinnya dan dapat segera berlalu.
Baik Pak Kong. Saat ini kan karyawan Pak Kong juga cukup banyak di sini kan. Dengan cukup banyak itu kira-kira apa yang pernah diterapkan oleh Pak Akung demi untuk memutus mata rantai COVID-19 yang sampai saat ini menjadi hal yang sangat serius. Sekarang ini kita lihat, memang boleh kita akui sulit kita untuk memutus mata rantai itu, karena mungkin dari segi ekonomi banyak masyarakat yang belum mempunyai ekonomi yang mapan, sehingga mereka juga harus kerja ke tempat luar, mungkin banyak bertemu teman-teman, dan bukan tidak mungkin orang-orang yang mereka temui ada yang positif. Jadi mungkin harapan kita bisa sama-sama kita menjaga dengan berpakai masker, dengan sering cuci tangan, sehingga boleh juga mengendalikan peredaran virus itu. Dan kita harapkan juga kepada para karyawan bisa mengikuti anjuran apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga penyakit ini tidak berlanjut dan bisa segera teratasi dan terkontrol. Baik Pak Kong, uh, mungkin tanggal 25 ini kan hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu umat Nasrani kan banyak akan berbondong-bondong menuju rumah ibadah. Kemudian di rumah masing-masing tentunya akan ikut merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu, yaitu hari Natal dan Tahun Baru. Kira-kira apa yang harus disampaikan untuk ucapan hari Natal dan Tahun Barunya Pak Kong? Saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal. Semoga kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini bisa membuka hati kita untuk saling mengasihi. Dan semoga kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini mengenyahkan segala iri dengki dan hawa nafsu yang tidak baik di dalam diri kita. Terlebih lagi mungkin untuk DPR RI yang kita tahu yang sering menjelekkan pemerintah, semoga ia juga dijamah Tuhan Yesus agar bisa menerima mungkin hal-hal positif yang telah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin yang saya harapkan DPR RI yang kita ketahui itu sering menjelekkan pemerintah yang sudah mendapatkan gaji dari masyarakat, namun sering membuat Indonesia ini gaduh. Tolong kita bersama-sama mengupayakan kemajuan negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Kita lihat negara lain yang saya ketahui dulu, kalau tidak salah zaman di tahun 70 lebih, negara Cina itu negara yang susah. Banyak kakek nenek kami ingin ke Indonesia karena dianggap Indonesia ini adalah surga bagi masyarakat Cina. Namun sekarang ini bisa kita lihat di tahun 2000 lebih ini, negara Cina sudah menjadi negara adidaya, bisa mengalahkan Amerika. Karena di sana mungkin pemerintahnya memakai hal-hal yang lebih positif lagi, sehingga mereka bisa melampaui kemajuan negara lain. Itu yang saya harapkan. Sebenarnya Indonesia ini juga harus menjadi negara maju. Mari para elit politik kita bersatu padu, hilangkan segala keegoisan kita, kepentingan kita. Kita rangkul agar negara kita ini bisa menjadi negara yang diperhatikan oleh negara lain, dengan kesejahteraan masyarakatnya yang baik, penghasilan masyarakat yang baik, dan taraf hidup masyarakatnya di dalam kesejahteraan yang kita harapkan semua. Iya Pak itu ya. Baik, Pemirsa, inilah hasil wawancara kita dengan Bapak Akong yang dikenal oleh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang berjiwa besar, selalu membantu masyarakat yang susah dan di dalam kesulitan. Dengan ini saran dan pesannya kepada warga masyarakat, tentunya di tengah-tengah COVID-19 saat ini yang menjadi satu persoalan yang sangat serius, diharapkan selalu mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Selamat pagi.